Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Anissa dari kelas Teknik Komputer 1B BP 2101-08-1007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi Teori dengan materi struktur sistem komputer. Yang pertama, komponen dasar sistem komputer. Komponen dasar sistem komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hardware atau peripheral, di mana sistem ini merupakan perangkat keras, salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Di mana hardware itu terbagi menjadi 3. Yang pertama input device atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dari prosesor untuk diolah, yang berguna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Yang kedua, proses device atau unit pemrosesan, di mana unit ini berfungsi sebagai pemrosesan dan mengolah data yang dimasukkan melalui input device, kemudian dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi, sehingga akan diterima oleh brainware. Contohnya power supply, motherboard, CPU, dan RAM. Yang ketiga adalah output device atau unit keluaran, di mana unit ini berfungsi untuk keluaran sebuah informasi yang telah diolah di dalam unit pemrosesan. Contohnya printer, monitor, dan speaker. Yang kedua adalah software, di mana sistem ini merupakan perangkat lunak di mana seperangkat instruksi atau program yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Software di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem software, yaitu perangkat lunak yang mengatur fungsi dasar dari sebuah komputer. Terdiri dari driver perangkat, sistem operasi, kompiler, dan lain-lain. Software yang kedua adalah programming software, yaitu seperangkat alat untuk membantu pengembang dalam menulis sebuah program. Yang ketiga adalah application software, di mana perangkat lunak ini dimasukkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya, perangkat lunak aplikasi termasuk paket terkantong dan aplikasi game, sistem basis data, dan perangkat lunak pendidikan. Selanjutnya, kelas-kelas komputer. Yang ketiga adalah brainware atau user, di mana sistem analisis yaitu orang yang merancang suatu sistem, programmer yaitu orang yang membuat program, dan user yaitu orang yang menggunakan komputer secara langsung. Dan yang terakhir adalah data, di mana data dalam konteks komputasi mengacu pada potongan informasi digital yang berbeda. Data di sini adalah informasi yang diperoleh atau disimpan oleh komputer. Informasi ini mungkin dalam bentuk dokumen teks, gambar, klip audio, program perangkat lunak, atau jenis data lainnya. Selanjutnya, kelas-kelas komputer. Kelas-kelas komputer terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut ukuran, dan yang kedua menurut karakteristik. Menurut ukuran yaitu grid komputer, mainframe, mini komputer, workstation, desktop komputer, desk note, laptop atau notebook, dan sebagainya. Sedangkan menurut karakteristik, closed storage system,
yaitu gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Yang kedua adalah real-time system, di mana ini merupakan sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Sinyal prosesor yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Multiprosesor yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Personal komputer yaitu komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Distributed system yaitu komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Selanjutnya yaitu tipe alokasi job, di mana tipe alokasi job ini terbagi menjadi 3. Yang pertama batch system, bagiannya itu job yang mempunyai kesamaan kebutuhan sumber daya yang dikumpulkan, dieksekusi secara bergantian, user yang mengoperasikan, dan tidak real time. Yang kedua yaitu time sharing system, di mana CPU digunakan bergantian oleh job-job memori dan di disk. Waktunya dibatasi, CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori atau CPU scheduling. Job dipindahkan dari dan ke disk. Terjadi komunikasi antara user dan sistem operasi. Yang ketiga adalah multi-programming, di mana job atau proses disimpan di main memori pada waktu yang sama. CPU digunakan bergantian oleh job-job atau proses tersebut. Dikerjakan oleh OS berupa background proses dan lebih cepat daripada batch. Selanjutnya, berdasarkan hubungan sistem. Single proses adalah sistem hanya memiliki satu CPU, sedangkan multiproses yaitu sistem memiliki lebih dari satu CPU. Sistem memiliki lebih dari satu CPU untuk memproses satu atau lebih program. Resource digunakan bersama-sama, sering disebut tightly coupling system. Selanjutnya itu distributed system, di mana distributed ini terbagi menjadi 4. 1. Melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor, tidak digunakan bersamaan. Kedua yaitu loosely coupling system. Setiap prosesor mempunyai local memory atau resource, di mana komunikasinya terjadi melalui bus atau jalur telepon atau LAN. Keunggulannya yaitu pembagian sumber daya, komputasinya lebih cepat. Modelnya client-server system, peer-to-peer system. Selanjutnya yaitu peer-to-peer vs client-server, di mana peer-to-peer tidak membedakan client dan server. Semua node yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus sebagai server. Node harus terhubung dalam jaringan peer-to-peer. Kemudian menggunakan service melalui discovery protocol. Contohnya Napster, Gnutella, Torrent, dan GXPR. Pengoperasian komputer. Pertama, perangkat I atau O dan CPU dapat berjalan secara konkren. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Kemudian, setiap device controller memiliki buffer. CPU memindahkan data dari atau ke memori utama dari buffer controller. Operasi I atau O adalah pemindahan data dari device ke buffer controller. Device controller memberitahu CPU bahwa operasi I selesai melalui interrupt.
interrupt. Kemudian basic layout. Di mana menyalin informasi ke storage media yang lebih tepat. Main memory dapat dilihat sebagai akses terakhir untuk secondary storage, di mana di sini bisa menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk menyimpan data yang diakses terakhir. Caranya, jika ada di cache, gunakan dari cache sehingga bisa lebih cepat. Kedua, jika tidak ada di cache, data dikopikan ke cache. Selanjutnya, hard vs soft. Hard real time yaitu menjamin proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu, tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain, dan kritikal. Soft real time di sini menjamin proses yang paling penting mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan, kemudian dapat dipadukan dengan sistem lain, dan non-kritikal. Selanjutnya interrupt. Interrupt ini berfungsi memindahkan kontrol ke interrupt service routine melalui interrupt factory yang mengandung seluruh alamat service routine. Interrupt harus mencatat alamat dari instruksi yang di-interrupt. Interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang diproses pada suatu proses yang sama. Interrupt adalah interrupt yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error atau permintaan user. Sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt driven. Operasi I/O. Dua macam tindakan jika ada operasi I/O, yaitu setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses ini selesai. Selanjutnya, interupsi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Interrupt berikutnya, wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses ini yang berjalan dalam satu waktu. Setelah proses ini dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I atau O selesai. Direct memory access, di mana sistem ini digunakan untuk device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Kemudian, device controller memindahkan data secara blok-blok dari buffer langsung ke memori utama, atau sebaliknya tanpa campur tangan proses utama, atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller. Ada dua DMA, third party yaitu ada di motherboard, first party yaitu di bagian logic di interface hardware device. Storage, di mana prinsipnya adalah program adalah bagian dari data. Register, tempat penyimpanan volatile yang akan diolah langsung di prosesor, berkecepatan sangat tinggi. Size memory, tempat penyimpanan sementara yang volatile sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor. Random access memory atau RAM, yaitu main memory, tempat penyimpanan sementara. Extension memory, yaitu tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses dalam komputer. Secondary storage, yaitu media penyimpanan data yang non-volatile dan dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk. Adapun caching, yaitu menyalin informasi ke storage media yang lebih cepat. Main memory ini dapat dilihat sebagai cache terakhir untuk secondary storage. Caranya, jika ada di cache, gunakan yang ada di cache. Jika tidak ada di cache, data dikopikan ke cache dan digunakan. Adapun by mode operation of OS, di mana membagi user
daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. User mode yaitu eksekusi. Selanjutnya, dual mode operation of US, yaitu membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. User mode yaitu eksekusinya dikendalikan oleh user. Kernel mode, eksekusinya dikendalikan oleh sistem operasi, di mana instruksi tertentu hanya berjalan di mode ini. Ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Jika terjadi interrupt, maka hardware berpindah ke kernel mode. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.